Shalom subscriber yang baru saja bergabung. Kami sungguh bersuka cita dengan kehadiran saudara di channel Singa Yehuda. Satu yang menjadi harapan kami, saudara ketika berada di Singa Yehuda channel mau proaktif memberitakan firman Tuhan, ya, yaitu dengan cara membagikan video-video kami kepada sebanyak mungkin orang yang saudara kasihi. Karena hanya dengan cara itulah misi pelayanan kami dapat terpenuhi, yaitu menjangkau semakin banyak orang untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan tentu saja ajarannya, firman-Nya yang sangat memberkati kita di dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Baik saudaraku, kita akan melanjutkan topik tanggal 17 November tahun 2022 dari 1 Korintus 13 ayat 13. Temanya adalah 3 hal penting orang Kristen harus tahu. Jadi pada bagian pertama sudah dibicarakan, sudah kita renungkan hal penting pertama yaitu iman. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, hal penting kedua yaitu pengharapan. Rasanya tidak ada seorang pun yang tidak mengerti apa itu pengharapan, ya. Artinya kita semua pasti tahulah apa itu pengharapan. Dan kita bukan cuma tahu, setiap kita rasa-rasanya juga pasti pernah punya pengharapan, ya. Entah satu pengharapan, 2 pengharapan, atau beberapa pengharapan. Nah, biasanya pengharapan ini mengandung keinginan, ya. Jadi ada keinginan, kemudian kita menaruh harapan atas keinginan itu supaya bisa tercapai atau terwujud. Jadi pengharapan dalam pandangan kita sebagai manusia, tentu saja ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Semua orang bisa punya pengharapan, ya. Jadi hal yang biasa sebenarnya. Tapi ternyata saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, cara Tuhan memandang pengharapan itu berbeda, saudara. Nah, itulah sebabnya kita akan pelajari bagaimana Tuhan melihat pengharapan itu, ya. Kalau soal pengharapan yang dipandang oleh manusia, tentu saja kita masing-masing sudah tahu bahwa kita punya pengharapan terhadap sesuatu hal. Kita semua tahu. Tetapi apakah kita sudah mengerti dengan apa yang Tuhan mau dengan pengharapan itu? Karena saya bilang tadi, pengharapan di mata Tuhan itu berbeda. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, pengharapan itu menjadi salah satu dari ketiga hal yang akan tersisa di dalam dunia ini sampai pada akhir zamannya, saudara. Ya, jadi ada banyak hal yang kita perbuat di muka bumi ini selama kita hidup. Tetapi ternyata firman Tuhan katakan hanya ada ketiga hal yang akan tersisa. Mari kita baca firman-Nya secara lengkap. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, pengharapan ternyata itu ada pengharapan yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, saudara. Ya. Pengharapan itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Pengharapan seperti apa yang bersifat negatif? Yaitu pengharapan-pengharapan yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu manusia, ya, ambisi manusia, ya, hawa nafsu manusia. Nah, pengharapan atas dasar itu adalah pengharapan yang negatif. Di dalam Amsal 11 ayat 7, di sana firman Tuhan berkata, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jelas saudara, ya. Jadi pengharapan pun itu ada yang jahat, saudara, ya. Pengharapan yang negatif, ya. Maka Amsal 11 ayat 7 tadi bilang pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Lalu yang kedua adalah pengharapan yang positif. Nah, pengharapan yang positif ini tentu saja kita berharap sesuai dengan rencana Tuhan, begitu saudara, ya. Karena
kita bisa saja merasa apa yang kita harapkan itulah sesuatu yang baik bagi kita. Tetapi belum tentu kan kalau itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan juga. Nah, itulah sebabnya saudara. Kita anggaplah bahwa kita telah mempunyai suatu pengharapan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti itu ya. Nah, tetapi ada orang yang ketika dia menaruh pengharapan itu terkesan sebenarnya dia itu sedang pasrah, saudara. Ya. Pengharapannya itu karena keadaannya sudah tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Sehingga dia berkata, ya sudahlah terserah Tuhan, apa yang Tuhan mau buat. Kalau Tuhan berikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak berikan, ya saya mau bilang apa, kan kuasa Tuhan. Nah, ini pengharapan juga saudara, tetapi pengharapan ini pengharapan yang negatif sebenarnya suasana kebatinannya. Ya, jadi pengharapan itu di dalam Tuhan tidak boleh seperti itu, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 firman Tuhan di sana bilang begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, garis bawahi Allah yang hidup. Yang pertama sebelum kita bicarakan mengenai Allah yang hidup, saya ingin garis bawahi yang berjerih payah dan berjuang. Artinya ketika kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, kita harus bersemangat, saudara. Ya, bukan berarti kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, lalu kita lepas tangan begitu. Ya, kan sudah diberikan pengharapan itu sudah ditaruh ke tangan Tuhan, maka ya tinggal Tuhan tunggu, Tuhan jawab aja gitu. Tidak, saudara. Firman Tuhan ini katakan, sebab kita itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, kenapa kita berjerih payah dan berjuang? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dikatakan Allah yang hidup, berarti ada juga Allah yang mati. Ya, bagaimana sih Allah yang mati itu? Allah yang mati itu adalah Allah yang buatan manusia, saudara. Ya, entah itu menyembah gunung, ya kan, menyembah patung-patung, benda-benda mati. Jadi manusia kan suka begitu. Mereka zaman dulu ya, kalau kita baca sejarah perjalanan hidup manusia di dalam perjanjian lama, mereka kan membuat patung dari anak lembu emas. Dan mereka berharap benda mati itu menjadi perantara untuk mereka menuju atau berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai Allah yang mati. Tidak akan pernah, saudaraku, benda mati itu menjadi perantara manusia untuk datang kepada Allah yang hidup. Jadi puji Tuhan bagi kita, perantara kita itu adalah Yesus yang pernah datang ke dalam dunia ini. Dia hidup bersama-sama dengan manusia. Dan sekarang ini dia telah berada di sorga. Jadi Allah yang hidup, maknanya adalah Allah yang sesungguhnya Allah. Dari mana kita tahu dia Allah yang hidup? Karena dia pernah datang ke dalam dunia ini, yang diberi nama Yesus itu. Tapi orang bilang kan Yesus sudah disalibkan, mati katanya. Mati tapi dia bangkit, saudara. Ya, dia sekarang ada di sorga. Bahkan tidak ditemukan kuburannya, saudara, karena dia bangkit dari kubur. Ya kan, semua nabi dikubur di muka bumi ini. Tapi Yesus ketika dikubur, hari ketiga dia bangkit. Bukan cuma bangkit, saudara, dia naik ke surga dan saat ini dia bertahta dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya dikatakan kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Lantas di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan juga di sana, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita disuruh bersukacita dalam pengharapan? Kadang-kadang kan kita menaruh pengharapan di dalam keadaan kita sedang dalam pergumulan, dalam kesesakan. Betul ya? Kita menaruh pengharapan ketika kita sedang dalam pergumulan berat misalnya. Tetapi firman Tuhan ini bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita disuruh bersukacita? Karena yang tadi itu, saudaraku, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Itu kita bersyukur bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia. Karena pengharapan kita letakkan kepada
tangan Allah yang hidup itu, maka itulah yang kita bersukacita. Ya. Selanjutnya firman yang terdapat di Roma 12 ayat 12 itu mengatakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita harus sabar, saudara. Di dalam kesesakan sekalipun, kita tetap harus sabar. Allah itu panjang sabar. Jadi kita jangan pendek sabar. Kita harus menjadi seperti Allah punya panjang sabar. Ya kan? Tidak sesempurna Allah, tetapi kita setidaknya mempunyai kekuatan untuk sabar dalam kesesakan. Dan bertekun dalam doa ini penting supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, jangan pernah berhenti berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, lalu bagaimana pandangan Allah, ya, Bapa Tuhan Elohim kita terhadap pengharapan? Pengharapan di mata Tuhan itu adalah pengharapan kepada keselamatan, saudara. Jadi bukan kepada hal-hal yang diberikan oleh dunia ini, tetapi sesuatu yang sangat penting, yaitu pengharapan kepada keselamatan. Itulah sebabnya mengapa pengharapan itu menjadi salah satu yang akan tersisa, yang akan dilihat oleh Bapa di sorga di dalam hati sanubari kita. Di bagian pertama kita sudah bahas mengenai iman. Itulah yang akan dilihat oleh Bapa yang di sorga. Apakah kita mempunyai iman? Yang kedua kita bahas hari ini adalah pengharapan. Apakah orang itu, kita, saudara dan saya, mempunyai pengharapan akan keselamatan itu? Dan kalau ada, apakah pengharapan kita itu pengharapan yang benar? Ya kan? Pengharapan juga bisa meleset, saudara. Makanya kita harus baca kitab suci firman Tuhan supaya kita jangan sampai meleset terhadap pengharapan akan keselamatan itu. Karena sekarang kan banyak tiruan, saudara. Ya, menawarkan pengharapan yang palsu. Ya. Orang sekarang bilang PHP, ya kan? Seolah-olah itu benar keselamatan, tapi cuma tampaknya. Sesungguhnya tidak gitu. Jadi kita harus tetap membaca firman Tuhan kita, karena di situ letak kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena kita sudah sebut tadi, Allah kita ini Allah yang hidup. Firman-Nya itulah firman dari Allah kita yang hidup itu. Jadi sehingga sangat layak dipercaya, saudara. Ya kan? Nah, oleh karena itu, saudara, berhubung pengharapan kita yang paling pokok itu adalah kepada keselamatan itu, maka dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini poin pentingnya, saudara. Jadi kita jangan menaruh pengharapan seenaknya aja gitu. Ada tuntutan daripada Tuhan bahwa kita harus berjuang menyucikan diri kita, karena kita menaruh pengharapan kepada Dia yang adalah suci juga. Maksudnya baik, sebab kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, maka mustahil kita akan melihat Allah. Begitu ya, firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Ya kan? Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus, ya kan? Sedangkan Musa ketika mau mendekati semak belukar yang terbakar itu kan disuruh tanggalkan kasutnya, karena tempat itu kudus, tempat di mana dia berdiri. Ya. Jadi adalah sesuatu hal yang wajar kalau Tuhan menuntut kepada kita untuk kita bertekun, berjuang, tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kita menaruh pengharapan kepada keselamatan, kita harus berjuang melakukan firman Tuhan supaya kita terjaga kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi itulah pengharapan yang kita renungkan kali ini, saudara. Nah, kita akan ketemu pada bagian ketiga. Yang kita akan renungkan adalah bagian mengenai kasih, saudara. Jadi kiranya untuk renungan kali ini memberkati saudara. Kita ketemu pada waktu berikutnya. Kita akan bahas bagian ketiga dari 3 hal penting, yaitu tentang kasih. Kita jumpa kembali. Haleluya. Amin.